Di sesi press conference jelang MotoGP Australia 2024, Pedro Acosta menanyakan soal campur tangan Ducati dalam pertarungan Bagnaia dan Martin demi titel juara MotoGP 2024. Banyak yang curiga Ducati diam-diam akan mencoba menghalangi Martin memenangkan pertarungan melawan Bagnaia. Wajar saja karena pabrikan Italia itu tak akan mau titel jatuh ke pembalap tim satelit yang bahkan akan pindah pabrikan musim depan. Pembalap berjuluk Shihio asal Mazaron ini sengaja melempar pertanyaan itu dengan berharap akan ada jawaban jujur mengenai hal tersebut. Namun, ia tidak kaget bahwa Bagnaia yang merupakan pembalap tim pabrikan akan menjawab dengan bantahan. Juara Moto2 2023 ini menegaskan bahwa dirinya tidak menuduh Ducati akan lebih memihak Bagnaia dibandingkan Martin. Namun, ia merasa tak mungkin pabrikan mau pembalap utamanya kalah dari pembalap tim satelitnya sendiri. Bagnaia sendiri menyangkal bahwa Ducati akan memberikannya bantuan khusus seperti yang dituduhkan banyak orang. Ia memaparkan bukti bahwa pabrikan Borgo Panigale tersebut bahkan tidak mau memberikannya sasis baru demi membuatnya lebih kencang dari Martin. Padahal sasis baru tersebut sudah sempat dicoba Bagnaia sendiri di tes Misano beberapa waktu lalu. Dan di dalam tes tersebut Bagnaia mendapat hasil bagus dan membuat Desmos edisi GP24 semakin kencang. Ducati memilih tidak memberikan sasis itu lantaran belum punya stok banyak untuk diberikan kepada seluruh pengguna GP24. Semakin banyak orang yang menyebut Ducati tidak akan membiarkan Jorge Martin menang melawan Pecco Bagnaia di MotoGP 2024. Alasannya jelas, lantaran pembalap berjuluk Martinator tersebut berstatus pembalap tim satelit sedangkan Bagnaia adalah pembalap tim pabrikan Ducati. Mana mungkin pabrikan membiarkan pembalap dan timnya kalah dari pembalap dan tim satelit yang bahkan musim depan sudah pasti pindah haluan. Martin akan menyeberang ke Aprilia, sedangkan Pramac Racing akan menjadi tim satelit Yamaha musim depan. Menanggapi hal tersebut, pembalap bernomor 89 tersebut tidak menampik bahwa hal tersebut bisa terjadi dalam 4 race tersisa musim ini. Ia sadar akan statusnya dan hal tersebut sama sekali tidak menguntungkannya dalam perebutan gelar musim ini. Namun, ia pun tak tahu harus bagaimana karena hal tersebut di luar pengaruhnya dan opininya tak akan mengubah apapun. Jadi, daripada memikirkan permasalahan tersebut, Martin akan berkonsentrasi menjawab hal tersebut di atas trek. Peristiwa tersebut terjadi pada sesi latihan kelas Moto2 di sirkuit Phillip Island pada Jumat. Sesi latihan Moto2 yang sempat diganggu hujan deras harus berhenti di tengah-tengah akibat sekumpulan binatang masuk trek. Binatang tersebut adalah angsa yang memang berhabitat di sekitar sirkuit Phillip Island. Angsa yang masuk trek pada sesi latihan Moto2 diketahui adalah Cape Barren Goose atau sering disebut warga lokal Picus. Angsa-angsa tersebut memang seringnya hidup berkelompok. Ukurannya pun bisa cukup besar dengan tinggi mencapai 1 meter dan berat 5,2 kg. Makanya jangan heran para marshal sempat kerepotan mengusir angsa tersebut. Sirkuit Phillip Island memang memiliki keunikan di mana cukup banyak hewan liar. Mulai dari burung camar yang beberapa kali tertabrak motor-motor MotoGP, lalu ada juga walabi dan juga kanguru yang beberapa kali masuk sirkuit. Rider Gresini Racing itu mencetak waktu satu putaran terbaik 1 menit 27,770 detik. Ia mengungguli Alex Marquez dan Marco Bezzecchi. Sementara itu Jorge Martin dan Francesco Bagnaia duduk di urutan 4-5. Batalnya latihan bebas 1 FP1 membuat pembalap langsung keluar garasi untuk mencetak waktu terbaik. Mereka tak lagi punya kesempatan mencari setelan lantaran sudah akan langsung diklasifikasi 10 teratas di babak 2 kualifikasi. Marquez melesat dengan torehan 1 menit 30,882 detik di awal. Ia lalu menajamkan catatan waktunya menjadi 1 menit 29,982 detik seiring meningkatnya kondisi trek. Memasuki 15 menit berjalan, Marquez lagi-lagi mempercepat lajunya menjadi 1 menit 29,020 detik. Namun setelah 30 menit, posisi teratas diambil alih Jack Miller dengan catatan 1 menit 28,731 detik. Tampak panas, Marquez langsung menajamkan lagi waktunya menjadi 1 menit 28,454 detik dan naik ke posisi teratas. Catatan waktu itu digusur Maverick Viñales dengan catatan 1 menit 28,160 detik. Kembali, Marquez melaju kencang dan mencetak waktu 1 menit 27,770 detik.
Kondisi trek yang meningkat membantu para pembalap untuk memacu motornya. Memasuki 5 menit terakhir, tak ada yang mampu melewati catatan Marquez. Ia tampil sebagai yang tercepat mengungguli sang adik, Bezzecchi, Martin, dan Bagnaia. Dua pembalap yang menghuni papan atas klasemen MotoGP 2024, Jorge Martin dan Francesco Bagnaia, terlempar dari 3 besar. Pada praktis MotoGP Australia, Jorge Martin di posisi keempat, sedangkan Pecco Bagnaia di posisi kelima. Meski begitu, Marquez lebih memilih mendoakan kompatriotnya Martin daripada Bagnaia yang akan menjadi rekan setimnya di pabrikan Ducati pada musim depan. Menurut pembalap kelahiran Cervera ini, salah satu kunci keberhasilan Marquez jadi yang tercepat dalam praktis adalah kemampuannya dalam beradaptasi. Pasalnya, free practice 1 atau latihan bebas pertama MotoGP Australia 2024 batal digelar karena hujan. Pertarungan di MotoGP Australia 2024 bakal sengit. Peluang banyak yang menyalip Martin pada klasemen MotoGP 2024 terbuka lebar. Namun jika Martin dan Bagnaia gagal menang, perburuan gelar juara musim ini bisa makin sengit. Andrea Iannone akan membuat kejutan comeback di MotoGP menggantikan Fabio Di Giannantonio yang cedera di tim VR46 Ducati untuk balapan musim 2024 di Malaysia awal bulan depan. Seperti yang dilansir dari GP1, pemenang 1 kali Grand Prix ini telah menerima persetujuan dari Valentino Rossi untuk balapan di Sepang, dengan persetujuan dari Gigi Dall'Igna dari Ducati. Pembalap Italia yang terakhir kali membalap di MotoGP pada 2019 sebelum larangan obat-obatan terlarang akan menuju seri Malaysia tanpa tes persiapan. GP1 juga melaporkan bahwa pembalap penguji Ducati Michel Piero akan mendapatkan peran sebagai pembalap pengganti di seri terakhir Valencia pada 15 hingga 17 November. Di Giannantonio mengumumkan pada hari Kamis bahwa ia akan melewatkan Grand Prix di Malaysia dan Valencia untuk menjalani operasi. Berita ini mematahkan rumor yang menyebutkan bahwa pembalap WTCC Ducati Nicolo Bughela atau pembalap satelit Ducati Danilo Petrucci akan menggantikannya di VR46. Iannone membalap selama 7 musim di MotoGP, termasuk 4 musim bersama Ducati antara 2013 dan 2016, meraih satu-satunya kemenangan di Grand Prix Austria pada tahun terakhirnya. Setelah meninggalkan pabrikan asal Bologna tersebut, ia membalap selama 2 tahun bersama Suzuki sebelum menandatangani kontrak dengan Aprilia pada 2019. Pada musim itu, tepatnya di GP Malaysia, Iannone gagal dalam tes doping, yang berujung pada hukuman 4 tahun larangan membalap yang bisa jadi merupakan akhir dari karirnya di dunia balap motor. Namun, setelah menjalani hukuman tersebut, ia kembali ke WTCC musim ini bersama tim Go11 Ducati. Ia meraih kemenangan pertamanya di Aragon beberapa minggu lalu dan telah mengumumkan bahwa ia akan tetap bertahan hingga tahun 2025. Putaran terakhir WTCC musim ini akan berlangsung di Jerez akhir pekan ini. Iannone akan memasuki putaran final dengan posisi ke-7 di klasemen sementara. Keputusan Di Giannantonio untuk menjalani operasi 2 balapan sebelum akhir musim memungkinkan pemenang MotoGP ini untuk menjalani operasi pada bahu yang cedera akibat kecelakaan di GP Austria pada bulan Agustus. Absen di 2 putaran terakhir berarti ia harus kembali ke kondisi fit untuk awal musim 2025, di mana ia akan tetap menggunakan VR46, tetapi mendapat keuntungan dari peningkatan dan mengendarai Ducati GP25 pabrikan.